Kenapa perayaan Maulid di Aceh berlangsung hingga 3 bulan? Tanya saya dalam suatu majelis pengajian. Jawaban bervariasi saya dapatkan dari jamaah yang hadir, diantaranya, karena menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat, ada juga yang menjawab karena kalau dirayakan serentak tidak ada yang makan kendurinya. Kedua jawaban itu rasanya sudah mewakili alasan kebanyakan masyarakat Aceh dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad tersebut. Dari situ juga dapat ditarik kesimpulan sederhana seakan peringatan Maulid tidak sah dilakukan tanpa kenduri. Walau kenduri boleh-boleh saja, namun yang lebih penting adalah substansi Maulid itu sendiri berupa keteladanan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah peringatan Maulid pertama kali digagas oleh Sultan Salahuddin Alayubi pada tahun 1184 Masehi, 580 Hijriyah, dalam rangka membangkitkan kembali semangat jihad umat Islam yang sangat pudar. Masa itu masih dalam era Perang Salib, di mana pasukan Eropa telah menguasai Al-Quds, Yerusalem, dan Masjid Aqsa sejak tahun 1099 Masehi dan merubahnya menjadi gereja. Salah satu kegiatan yang diadakan oleh Sultan Salahuddin pada peringatan Maulid pertama adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syekh Japetik Terbalik Far Al-Barzanji dengan karyanya yang berjudul Iqat Al-Jawahir, Kalung Permata, yang akhirnya dikenal dengan Kitab Barzanji. Ternyata peringatan Maulid beserta event-event yang menyertainya membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi Perang Salib bergelora kembali. Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan, sehingga pada tahun 1187 Masehi, 583 Hijriyah, Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari tangan bangsa Eropa, dan Masjidil Aqsa difungsikan kembali menjadi masjid. Tujuan Maulid ketika ide peringatan Maulid dicanangkan oleh Salahuddin Alayubi, sebagian ulama menentangnya karena menganggap itu sebagai bid'ah, namun akhirnya mereka dapat menerima setelah dijelaskan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Pertama, mengembangkan syiar Islam. Maulid dapat dijadikan sebagai momentum memeriahkan syiar Islam kepada masyarakat, dengan melakukan berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan semangat umat untuk kembali kepada ajaran yang benar. Bentuk kegiatan yang dilakukan bisa beragam seperti ceramah umum, aneka lomba, seminar, kenduri, dan lain sebagainya. Hendaknya syiar yang mengandung nilai-nilai ruhiyah, fikriyah dan batiniyah dapat diperbanyak dan diperkaya modelnya sehingga memiliki daya tarik dan meningkatkan animo masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kedua, membangkitkan kecintaan umat kepada nabinya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Demikianlah kondisi umat Islam zaman ini. Bagaimana mau cinta kepada Nabi kalau tidak mengenalnya, mempelajari kisah hidupnya, sepak terjangnya, akhlaknya, perjuangannya, pengorbanannya. Berbagai kisah fiksi dalam bentuk film dan sinetron yang ditampilkan saban hari di berbagai media akan meredupkan kisah nyata tentang keagungan sang Nabi, sang idola hakiki terlupakan dengan banyaknya idola semu yang diekspos secara masif setiap waktu. Pengenalan kembali jati diri Rasulullah kepada umatnya sangat diperlukan melalui berbagai metode yang dapat menarik minat umat itu sendiri. Ketiga, reformasi mental. Perang Salib menjadi tamsilan pilu, bagaimana mental umat Islam yang wilayahnya terbentang dari benua Afrika hingga ke Asia Tenggara, tidak mampu melindungi tanah suci mereka Al-Quds yang terletak di depan mata penguasa Khalifah Abbasiyah. Mereka tega dan kecut melihat tentara Eropa menguasai Masjidil Aqsa hingga 80 tahun lamanya. Impian Salahuddin Alayubi sangat jelas, merubah mental umat dari pengecut menjadi pemberani, melawan kezaliman hingga ke akar-akarnya. Reformasi atau revolusi mental sangat diperlukan untuk menuju umat yang kuat, berwibawa, disegani kawan dan ditakuti oleh lawan. Keunikan Aceh. Ada yang menarik di Aceh, di mana peringatan Maulid telah mengalami proses kulturalisasi yang sangat dalam, sehingga peringatan Maulid telah merambah ke ranah adat dan menjadi bagian dari prosesi adat dalam masyarakat. Keterkaitan Maulid dengan kultur sangat erat. Pengelola event itu sendiri lebih dominan melibatkan institusi adat seperti kecik, imum dan mukim. Pola peringatannya juga mencirikan khas masyarakat Aceh, dengan adanya bukulah, hidang melapeh, dengan aneka menu masakan yang sebagiannya hanya ada pada prosesi Maulid. Masyarakat pun cenderung berlomba-lomba untuk kenduri pada bulan-bulan Maulid. Bukan hanya 1 bulan, bagi masyarakat Aceh prosesi Maulid menjadi ikon kenduri tiada akhir hingga 3 bulan berturut-turut sehingga dapat mempererat silaturahmi antar keluarga bahkan gampong. Yang menarik, ternyata perayaan Maulid di Aceh jauh lebih meriah daripada Mesir, negara tempat perayaan itu pertama kali dicanangkan oleh Salahuddin Alayubi. Orang Mesir merayakannya dengan mengadakan berbagai kajian tentang sejarah hidup Nabi Muhammad, dan saling berbagi halawah, kue-kue manis, antar keluarga. Tidak ada tempat berkumpul khusus untuk makan kenduri seperti kita saksikan di Aceh. Di samping itu pembacaan Barzanji,
Zikir Maulid, seakan menjadi nyanyian wajib pada hari perayaan Maulid. Hampir semua gampong memiliki grup zikir Maulid masing-masing. Isi zikir adalah pujian-pujian kepada Rasulullah yang dibaca dari buku karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Hampir semua anak-anak di Aceh pernah membaca Barzanji. Padahal kitab tersebut tidak terlalu populer di Mesir, di mana Syekh Ja'far hidup dan dimakamkan pada tahun 1766 Masehi. Mungkin sudah menjadi watak masyarakat Aceh untuk memberikan apresiasi yang sangat tinggi jika menyukai sesuatu. Sebaliknya akan memboikot abis, koh abeh, jika tidak menyukai sesuatu. Seperti kata Narit Maja, Ureung Aceh, menyoka tepeh bulebehan gepau taba, menyohana tepeh bak marejet taraba. Semua itu merupakan bukti cinta kepada Rasulullah. Tinggal bagaimana upaya kita supaya cinta tidak selalu diidentikan dengan kenduri, pajoh mangat, tetapi lebih dari itu menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.